Halo Sobat GST, akhirnya kita bisa tidur nyenyak. Wakil Indonesia berhasil menyabet juara Swiss Open 2022. Tidak disangka, tidak diduga. Walaupun Swiss Open hanya level 300, tapi kalian bisa lihat yang ikutan. Di ganda putra lengkap guys. Pasangan Malaysia seperti Aronsya juga turun guys. Dan hampir semua yang turun di All England ikutan main di Swiss Open 2022. Untuk tunggal putra, Axelsen Antonsen juga ikutan. Dan beberapa pemain lainnya. Jadi kita patut bangga. Kemenangan dua wakil Indonesia ini sekaligus sebagai ajang pembuktian. Menangan Jonathan Christie ini sendiri sekaligus menjawab pendapat dari juara All England 8 kali Indonesia, yakni Rudy Hartono. Hal tersebut sempat viral sewaktu di-share di akun sosial media pribadi Ainur Rohman. Saya bertanya kepada juara 8 kali All England Rudy Hartono, apa keistimewaan teknis Ginting dan Jonathan? Lalu Rudy Hartono menjawab, Ginting punya modal kecepatan, tapi dia tak punya daya tahan yang memadai. Kalau Jonathan, dia tak punya keistimewaan, kaku, tak enak ditonton, dan tak punya pukulan mematikan. Wow, sadis juga nih. Dan sekarang Jonathan Christie menjawabnya menjadi juara Swiss Open 2022. Nyatanya, pemain India yang sebelumnya berhasil mengalahkan Ginting di semifinal, lumat straight game atau 2 set langsung oleh Jonathan Christie di final Swiss Open 2022. Nah, sekarang yang nyinyir bisa lihat kan bagaimana prestasi Jojo. Yang penting kita dukung aja guys. Semoga atlet-atlet kita bisa terus juara, ya nggak? Nah, untuk Fajar Rian memang sih bukan netizen yang nyinyir, tapi ya pelatihnya sendiri kasih statement yang agak-agak nyelekit ya guys. Mau tahu apa yang disampaikan pelatih? Pelatih Harry sempat mengeluarkan statement sebelum mereka berhasil menjuarai Swiss Open 2022. Coach Naga Api mengatakan mereka sudah tersalib oleh 3 ganda muda itu dan mereka sudah sadar itu. Dan sekarang akhirnya Fajar Rian berhasil menunjukkan kepada dunia bahwasannya mereka masih ada. Bahkan juara All England 2022 harus gugur di putaran pertama Swiss Open 2022. Begitu juga dengan Leo Daniel yang juga baru-baru ini gugur. Selanjutnya Pram Yeremia Rambitan yang juga telah gugur, belum mencapai final Swiss Open 2022. Jadi Fajri juga sudah bisa nyenyak guys. Walaupun 3 yang nyodok, mereka siap sambut. Ya, siapapun dari mereka yang berhasil, yang penting berhasil mengharumkan nama Indonesia. Ya enggak? Di final ganda putra, wakil Indonesia harus berhadapan dengan wakil Malaysia. Dari Indonesia melalui Fajar Rian dan dari Malaysia diwakili Goh Izzuddin. Pertandingan ini menjadi seru. Nah, Indonesia menghadapi Malaysia di mana masing-masing pasangan ini melaju ke final dengan menumbangkan 2 rekan negara lawannya. Fajri menuju ke final dengan berhasil menghempaskan 2 pasangan Malaysia yakni Ong Teo dan juga mengubur mimpi Aaron Sowoik untuk menjuarai Swiss Open 2022. Sedangkan Goh Izzuddin berhasil ke final setelah menyingkirkan 2 pasangan muda kita, Leo Daniel dan juga terakhir di semifinal yakni Pramudia Yeremia Rambitan. Jadi di final mereka akan mengalahkan pasangan ketiga dari masing-masing negara. Itu tuh yang bikin seru. Saling sikat antara Indonesia dan Malaysia. Emang sih dari dulu emang panas guys. Goh Izzuddin di tahun 2022 ini sudah mengantongi 1 gelar di German Open. Sedangkan Fajri terakhir meraih final pun baru di tahun 2019 belum pandemik terjadi, yakni di Korea Open. Set pertama permainan cepat terjadi dan Fajri mampu menjaga jarak dari kejaran pasangan Malaysia. Dengan kostum putih sedikit motif zebra dan bandananya Fajar, Fajri tampil menyerang, namun skor malah menjadi seru saat netting menyilang pasangan Malaysia mengecoh Fajri yang akhirnya mengubah kedudukan menjadi 8 sama. Dan setelah itu Malaysia semakin pede dan semakin menyerang juga yang membuat skor menjauh untuk Malaysia 10-8. Dan akhirnya Malaysia berhasil menutup interval pertama dengan skor 11-9 untuk Goh Izzuddin. Setelah interval set pertama, Fajri segera bangkit dan sempat menyamakan kedudukan 11 sama, lanjut ke 12 sama, dan akhirnya 14 sama. Permainan memang cenderung cepat dan pendek. Fajri sebenarnya sudah unggul jauh 19-15, namun Mas Rian 2 kali melakukan kesalahan, mulai dari drive kena net dan pengembalian tanggung. Alhasil Malaysia sempat mendekat 19-17. Namun pengembalian backhand Izzuddin yang keluar lapangan membuat game point bagi Fajri 20-17. Dan alhasil deception manis dari Fajar Alfian di depan net mengecoh pasangan Malaysia yang akhirnya menutup game pertama dengan skor 21-18 untuk Indonesia. Di set kedua, pasangan Fajri mulai tampil nyaman tapi dengan bisa menjaga jarak keunggulan sampai skor 9-5. Namun seperti biasa, kenyamanan itulah terkadang masalah mereka. Seakan mereka kehilangan momentum saat mereka bisa unggul dan musuh bisa memanfaatkan untuk mengejar. Alhasil benar saja,
pasangan Malaysia berhasil mendapatkan 5 poin beruntun dan berbalik unggul 9-10. Namun sebuah sambaran bola Fajar Alfian di depan net mampu menutup interval kedua dengan skor 11-10 untuk Indonesia. Jujur Mimin harus akui, di pertandingan final ini ataupun semifinal kemarin, Fajar Alfian itu luar biasa guys. Nyamber-nyamber bolanya udah kayak Kevin tuh, nunggu-nunggu di depan net dan langsung disergap. Sadis. Bisa tahu ya arah kok kemana. Di interval selanjutnya, kejar-kejaran skor terjadi hingga netting tipis bergulir di bibir net, menjauhkan skor menjadi 15-13 untuk Fajri. Sebuah rally panjang terjadi saat kedudukan 17-15. Defense Fajri benar-benar keluar. Alhasil pengembalian gol yang bermaksud menipu malah tersangkut di net. Skor menjadi 18-19 untuk Fajri. Skor memang sempat merapat saat kedudukan 19-18, namun tebasan bola tanggung Rian 2 kali di depan net membuat mereka meraih match point. Pasangan Malaysia dua-duanya jatuh bangun dibuat Fajri guys. Dan akhirnya satu dorongan tipis pengembalian servis dari Rian Ardianto berhasil memenangkan Fajri di Swiss Open ini. Dan ini adalah gelar Swiss Open kedua mereka setelah terakhir adalah di tahun 2019. Dan mereka berhasil membuktikan kepada dunia mereka belum habis, Fajar Rian belum habis. Pecutan kritik dari Coach Heri IP dan legenda Rudi Hartono bahwa mereka jalan di tempat dan disalib oleh junior-juniornya, mereka buktikan. Mereka kalahkan 3 ganda terbaik dari Malaysia di turnamen ini. Luar biasa Fajri. Semoga nggak terbuai dan cepat puas diri. Ini masih Swiss Open, masih banyak turnamen besar di hari ke depan. Semangat terus Fajar Rian. Dan kami juga ucapkan selamat untuk Jonathan Christie yang berhasil meraih gelar di sektor tunggal putra di Swiss Open ini. Setelah mengalahkan wakil dari India HS Pranoy, hampir saja India mengawinkan 2 gelar tunggal di turnamen ini. Karena sebelumnya Pusarla Sindhu sudah mengamankan gelar juara dari tunggal putri. Namun di putra, Pranoy harus memupus harapan itu karena Bang Jojo lah yang keluar menjadi juara. Selamat ya Jo, akhirnya buka puasa juga nih setelah sekian lama gak juara. Semoga semakin meningkat dan berprestasi lagi. Mungkin segini dulu yang bisa GST bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Tetap dukung atlet-atlet kita ya guys. Dan jangan lupa dukung channel GST juga dengan klik like dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi. Thank you.